seorang penulis besar di Mesir, almarhum Abdul Qadir Audah, menyatakan problema umat kita adalah agama ini al-Islam baina jahli abnaihi wa ajzi ulamaihi. Islam berada di tengah-tengah kebodohan umatnya dan ketidakmampuan ulamanya. Itu kita. Banyak orang ingin menguasai teks itu sehingga dia larang orang lain pahami itu karena dia mau kuasai itu. Kayak tadi siapa namanya tadi lu sebut tadi Umberto Eco, Umberto Eco, The Name of the Rose. Itu Bible itu di abad-abad 14-15 disembunyikan di bawah tanah. Iya. Nah, supaya si Romawi, Prias ini, pendeta ini, Romo ini menguasai ilmunya, orang lain nggak boleh baca. Dia bikin teknik tuh. Kalau lu, jadi Bible-nya itu atau teks-teks suci itu, kan kita biasanya pakai ludah kan buat buka halaman. Mati dia. Di ujungnya itu dia taruh racun. Jadi kalau lu asal begini mati. Jadi ketahuan dia mati. Nah itu kemudian dibikin cerita bahwa itu gara-gara tidak suci, padahal sengaja diracun bacanya. Itu dibikin ada filmnya. Ada filmnya. Sean Connery. Ya, Name of the Rose. The Name of the Rose. Umberto. Dari novelnya Umberto Eco. Karena 10.000 tahun lalu kayaknya belum ada orang Arab. Masih Israel waktu itu. Ya, nggak mungkin dia bisa merancang kata-kata begini. Jadi rasanya ini orang Israel. Bahasa Inggrisnya? A man who knows not, but knows that he knows not, is a simple man. Teach him. Perintahnya teach him, guide him. A man who knows not and knows not that he knows not is a fool. A man who knows not but knows that he knows not is a simple man. Teach him. Kedua. Yang ketiga ini Ahmad Dhani, Rocky Gerung, gue semua masuk sini. A man who knows but knows not that he knows is asleep. Awake him. Artinya kalau dia bilang lu belum tahu full potential lu kira pokoknya gue pinter berpikir here. Belum tentu, mungkin lebih dari itu. Lu asleep, mesti dibangunin. Untuk mencapai a man who knows and knows that he knows is a wise man, follow him. Ini diketemukan Nono Makarim pada tahun 1983 di Harvard. Di dalam buku itu dia kasih tahu ini adalah wisdom tentang 4 ciri manusia yang belum bisa dibantah sampai sekarang. Nah, rasanya mana? Tadi lo pakai di acara itu. Yang pertama yang a fool itu tadi siapa itu? Ya. Jangan dong, kita nggak boleh kemudian menganalisa dari situ. Tidak, ini prinsip ini aja pegang. Dan kalian semua karena berbakat, kalian masuk nomor 3. Jangan kira kalian udah wise, kalian belum tahu full potential kalian harus dibangunkan. Oke. Enggak, tadi itu kita membahas dari mana ini kalimat yang tersebut 10.000 tahun yang lalu ini. Oh ya, ini kata Harvard, ini satu wisdom di padang pasir yang sudah nggak tahu lagi puluhan ribu tahun. Anonim ya. Iya, sudah menjadi. Soalnya tadi diklaim sama Fahri Hamzah di sini tadi itu yang memperkenalkan, bukan menemukan kali ya Bang Rocky ya. Memperkenalkan kali ya. Ada bahasa Arabnya. Al-Ghazali. Al-Ghazali mengulang saja wisdom itu. Wisdom itu sebelum Islam. Barangkali sebelum agama Yahudi dan sebelum Kristen, sebelumnya. Tapi kalau lihat ada orang Arab duduk tuh sila, dia makan minum kopi di tenda, terus dia ngeliat orang, terus dia bilang, "Hada ini malun." Dari situ dia bilang, "A man who knows not and knows not and he knows not." Orang bodoh dan tidak tahu dirinya bodoh, bahasa Indonesia ya, orang pandir. Orang pandir. Jauhi orang pandir itu. Karena udah bodoh dia nggak tahu dia bodoh. Sementara lu mengagumi kakek gue, itu kakek gue loh. Al-Qadri, nama gue tuh datangnya dari Abdul Qadri Jalani, yaitu main. Great, saya turunan ke-33 dia. Tapi yang saya mau bilang, lu mestinya menghiraukan orang namanya Sahabatai Sevi. Ada tuh bukunya. Itu adalah mesianya Yahudi yang paling top. Dan terakhir dalam hidupnya masuk Islam. Lu tahu dia punya bukunya dulu. Lu tahu dia punya fatwa. Hanya dengan memeluk agama Islam yang dianggap sudah dia bandingkan dengan Taurat itu equal, kita bisa kembali ke tanah yang dijanjikan, to the promised land, and we will be accepted by them because we are Jewish and Muslim. And then baru kita bisa mempersatukan dunia. Loh, dia hebat sekali.
Gue setuju sama dia. Kalau dia waktu itu bawa orang-orang Yahudi pulang di waktu itu di bawah pimpinan dia, mungkin orang Palestina terima karena dia Islam. Rasulullah ﷺ says the major signs are beads in a string. When the string is cut, all of them would fall down. So the 10 signs are very close to each other. What are the 10 signs? Ad-Dajjal, the false Messiah. There is no trial, no tribulation, since the creation of Adam until the day of judgment, greater than the trial and the tribulation of Ad-Dajjal. The descendancy of Isa ibn Maryam, sallallahu alayhi wasallam. In the name of Allah, he is now alive, and then he will descend. He will break the cross. This symbolizes his disapproval of the shirk that happened in his name. And Ya'juj and Ma'juj, we have no clue where they are. And when Ya'juj and Ma'juj come out, they would pour from every direction. From everywhere they're going to be pouring down, swarming from every direction. So the numbers are huge. And 3 earthquakes, or earth swallowing. One in the east, one in the west, and one in the Arabian Peninsula. And these are major earthquakes. It could be an earthquake that could take all of the western United States off the map. Ad-Dukhan, smoke. Wait until smoke comes down from the heavens. And this smoke is punishment for the non-believers. هذا عذاب أليم. The rise of the sun from the west. Allahu Akbar. What a day! Everyone wants to repent to Allah. Everyone now wants to become a believer. Everyone wants to return back to Allah. Everyone wants to seek Allah's forgiveness. Too late. You had your chance. No more repentance. The doors and the gates of repentance are shut. Ad-Dabba, the beast. A beast that will come out of earth. It will speak. People will understand it. It says you're a believer, mu'min, and you're a disbeliever, kafir. Spekulasi terhadap status dari COVID ini adalah atau dia natural, atau dia bioweapon, atau dia senjata kimia yang dibuat. Jadi kalau dia senjata kimia, kecelakaan laboratorium itu akan jadi problem politik ke depan itu. Tetapi, dan itu masih akan rumit panjang pembuktian itu. Tetapi kalau kita anggap bahwa COVID ini adalah natural, maka satu-satunya keterangan yang masuk akal bagi saya adalah bahwa si COVID ini dia bukan virus. COVID ini justru antibodi bumi untuk menghalau virus yang namanya manusia. Jadi kalau kita belajar sedikit tentang environmental ethics ya, yang ada hubungannya dengan green economy itu. Kalau virus ini adalah antibodi bumi untuk menghalau virus yang namanya manusia, maka ekonomi juga harus berubah berdasarkan pola itu. Karena dianggap perilaku manusia ini sudah bersifat menginfeksi bumi itu dengan industri, dengan sistem akumulasi. Nah, karena itu orang berpikir untuk kembalikan pada green economy itu. Ini satu pikiran. Jadi orang balik pada ekonomi yang berbasis pada perlindungan lingkungan. Di suatu negeri nan jauh di sana, hiduplah sebuah suku primitif yang tidak mengenal peradaban modern. Semua anggota masyarakat suku tersebut hidup berdampingan secara damai, aman, dan sentosa. Suatu ketika, seorang pilot yang sedang melintas di atas wilayah perburuan suku tersebut membuang botol kaca dari jendela pesawat. Botol kaca tersebut jatuh ke semak-semak dan ditemukan oleh seorang pemburu dari suku tersebut. Sebut saja namanya Fulan. Fulan yang tidak pernah melihat botol kaca sebelumnya kebingungan, menganggap botol tersebut adalah hadiah misterius dari dewa di langit, dan membawa pulang botol kaca tersebut ke kampungnya. Ternyata, botol kaca tadi punya banyak kegunaan di kalangan masyarakat. Masalah mulai muncul saat semua orang membutuhkan botol tersebut untuk kepentingannya masing-masing.
Orang-orang saling berebut yang menyebabkan mulai munculnya rasa iri, benci, marah, bahkan hingga timbul kekerasan. Fulan yang melihat bahwa botol ini hanya membuat masyarakat ribut, akhirnya marah kepada dewa, mempertanyakan kenapa dewa di langit memberi hadiah yang membuat kekacauan di masyarakat. Akhirnya, Fulan pun membuang botol yang dikiranya hadiah dari langit tadi jauh-jauh. Ada yang pernah tahu cerita tadi? Cerita itu adalah salah satu adegan dari film God Must Be Crazy. Film tersebut mengangkat tentang suku primitif Bushmen yang hidup di Afrika. Suku Bushmen tidak mengenal hukum tertulis sebagaimana yang kita kenal. Tidak ada yang namanya sosial kontrak di dalam suku tersebut. Terus gimana Fulan dan kawan-kawan tahu kalau rebutan botol dan ngetok kepala pakai botol itu nggak benar? Bukan cuma itu, suku tersebut juga meyakini kalau menghilangkan nyawa orang lain, mengambil barang milik orang lain, dan perkawinan saudara adalah salah. Bagaimana mereka bisa meyakini itu semua sebagai hukum yang valid? Dalam filsafat hukum, dikenal sebuah teori yang dinamakan teori hukum alam atau natural law. Secara sederhana, menurut ajaran ini, hukum itu valid karena bersumber dari moralitas. Sekian. Simpel kan? Tunggu dulu. Ternyata ada banyak teori-teori mengenai hukum alam dari berbagai tokoh di dunia yang memiliki pandangan berbeda-beda tentang hukum yang bersumber dari moral ini. Menurut Cicero, hukum alam adalah hukum yang tidak bisa diubah oleh siapapun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Karena hukum alam itu hukum yang langsung diturunkan dari Tuhan atau hukum yang bersumber dari Tuhan, yang bertujuan untuk kebaikan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Dan menurut Cicero, hukum alam itu adalah sebuah hukum yang benar atau a true law. Selanjutnya menurut Thomas Aquinas, hukum adalah ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat. Dari hukum tersebut, Thomas Aquinas berpandangan bahwa hukum kodrat merupakan bagian dari hukum yang sempurna, yang dapat diketahui melalui penalaran manusia itu sendiri. Dan ide bahwa posisi masing-masing orang dalam kehidupan itu ditentukan oleh Tuhan. Tetapi semua orang, apapun statusnya, tunduk pada otoritas Tuhan. Yang terakhir adalah Grotius. Dalam bukunya, Grotius mengatakan, bahkan kalaupun Tuhan gak ada, hukum alam akan tetap sama. Maksud Grotius, sumber hukum alam adalah pikiran atau akal manusia. Karena dengan menggunakan akalnya, manusia dapat memahami apa yang adil dan apa yang tidak adil meskipun gak ada Tuhan. Masih banyak tokoh-tokoh lain yang mengemukakan teori-teori hukum alam. Namun, dari semua teori hukum alam yang ada, dapat kita simpulkan bahwa moralitas dapat berasal dari Tuhan maupun dari akal pikiran manusia. Tapi bagaimana dengan Tuhan yang diyakini oleh Fulan? Fulan tentu tidak mengenal Tuhannya Cicero dan Aquinas, tapi dia tetap bisa menilai sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin dalam hal ini Grotius memang benar, bahwa hukum alam akan tetap ada, meskipun Tuhan tidak ada, ataupun Tuhan hanya memberikan sebuah botol kaca.